Baik, selamat pagi untuk kita semua. Buat anak-anak kami, selamat pagi, salam sehat. Kembali lagi dengan saya, Pak Jabat. Hari ini kita belajar TIK, yaitu mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya saya sudah kirimkan gambar beberapa buku ya. Buku itu saya foto, saya kirimkan ke grup. Nah, tidak jauh dengan yang saya foto itu, persis dengan yang ada pada saya hari ini. Nah, bukunya kita hari ini dia, saya ambilkan covernya seperti ini. Nah, ini covernya ya. Oke. Kemudian kita lanjut saja dengan materi kita, yaitu mengenai presentasi, pengertian presentasi ya. Mungkin kamu sudah sering tahu arti presentasi ya, menyampaikan kembali apa yang telah kita buat ya, kita kerjakan. Contohnya ini ada gambar siswa, ini anaknya siswa itu disuruh teachernya atau gurunya apakah dia menggambar, apakah mata pelajaran IPS atau dan sebagainya. Kemudian apa yang digambar itu dipresentasikan, mengapa dia menggambar itu ya, kenapa dia memilih gambar itu. Nah, itu pun seperti ini, sama pada pagi hari ini. Perhatikan gambar di bawah ini, kegiatan yang sedang mereka lakukan dapat kamu menceritakannya. Ya. Kegiatan data tersebut dengan presentasi. Untuk apa mereka melakukan presentasi? Mereka sedang menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Baik. Jadi presentasi itu adalah menyampaikan informasi, ya, menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, bisa juga seperti memberi pengumuman, pengarahan, ya. Tetapi ada bedanya, kalau dia pengumuman itu kita bisa arahkan melalui media audio sonik. Sementara kalau dia presentasi juga dia harus memiliki gambarnya ditampilkan di depan atau dipegang atau poster dan sebagainya. Ya. Pengertian presentasi. Presentasi adalah kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Orang yang menyampaikan informasi disebut presenter. Jadi yang menyampaikan berita atau informasi namanya presenter. Ada bermacam presentasi, seperti seperti presenter televisi, presenter radio, lain dan sebagainya. Presenter radio disebut juga penyiar radio, ya. Jadi kalau presenter radio jadi disebut penyiar radio. Kalau dia presenter televisi berarti dia disebut juga presenter televisi, ya. Nah, banyak sekali contohnya. Ini mungkin sudah lihat di gambar ini ya, siaran televisi apa ini kamu sudah tahu, ini tidak saya sebutkan, nanti menyebutkan merek. Nah, ini juga. Nah, bahkan di rantau ini, di kota kita ini siaran televisi lokalnya ada ya. Siaran televisi lokalnya kita sebut saja Taksa ya kan. Nah, kemudian siaran radionya juga ada ya. Pak Jabat itu kurang tahu di channel berapa radionya itu, apa namanya saya kurang tahu karena tidak sering mendengar radio di kota kita ini, di rantau ini. Tapi kalau dia televisi saya sering ya. Mungkin kamu juga lebih kebanyakan menggunakan televisi untuk mencari informasi kan, bahkan handphone juga. Jadi untuk mencari informasi itu juga banyak, bukan hanya di televisi, radio, tapi di media sosial lain sebagainya ya, dunia maya atau internet ya. Fitur-fiturnya pun banyak, aplikasinya pun banyak itu ya. Nah, jadi
Yang menyampaikan informasi disebut presenter, tapi sumber informasi banyak. Bukan hanya dari televisi, radio, koran, majalah, bukan. Tapi lebih sekarang manusia lebih menggunakan mencari informasinya melalui media sosial, ya. Apakah itu saja sebut Facebook, Instagram, Twitter, Line, WA, dan sebagainya, ya. Nah, mungkin juga kamu ada presenter yang menjadi favorit, baik itu entah presenter membawa berita, apa presenter selebritis, ya kan? Mungkin kamu bisa sebutkan siapa-siapa saja itu, ya. Nanti akan saya buat juga PR kamu itu menyampaikan berita, ya. Pertama itu beritanya itu kamu ditulis dulu di karang, atau ya di karang pun boleh, di karang pun boleh beritanya menggunakan imajinasi, ya. Kemudian setelah itu kamu bacakan berita, dikirim video kepada saya. Nah, tapi videonya jangan kamu membaca teks ikut tervideo. Kalaupun kamu mau membaca teks, ya kan, teksnya itu di belakang kamera biar lebih baik, ya. Nah, di belakang kamera bisa, Pak Jabat bisa baca teks juga, bisa, ya, bisa. Nah, nanti videonya itu durasinya paling singkat lah, kita katakan saja 1 menit, ya. Kita katakan saja lah 1 menit, itulah paling singkat, ya. Lebih dari situ Pak Jabat boleh. Nanti itu tugasnya membuat video mengenai berita, kamu yang menjadi presenternya, ya. Nanti akan saya tayangkan juga nanti di YouTube, kamu semua yang menjadi presenter, ya. Harus berani tampil, jangan tidak berani tampil, ya. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut, ya. Kemudian dia di sini ada di kegiatan. Nah, di kegiatan ini kamu disuruh buatlah kelompok, setiap kelompok terdiri 4 siswa, lakukanlah kegiatan berikut bersama kelompokmu, siapkan sebuah tema yang akan dipresentasikan. Nah, ini secara pribadi saja, ini yang seperti saya katakan tadi. Kemudian untuk melakukan presentasi, ini ada ini karena fotonya terpotong sedikit, ini kemarin Pak Jabat foto. Ada beberapa hal-hal yang diperhatikan, ya. Pertama itu mengucapkan salam pembuka, kemudian ini seperti terakhir mengucapkan salam penutup. Salam pembuka itu bisa juga halo selamat pagi, apa kabar, atau bisa saja juga horas, welcome. Nah, kalau sedangkan salam penutup itu ya sampai jumpa kembali, terima kasih, ya kan. Nah, baik. Kemudian di bagian kedua itu inti. Sampaikanlah inti presentasimu dengan jelas, ya. Nah, yang kau sampaikan itu harus baik dan benar kata-katanya, menggunakan kata-kata yang jelas, sopan, ya. Nah, itu dia seperti presenter televisi. Dia menggunakan kata-kata yang jelas.
tidak ada menggunakan contoh